warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang penjelasan esai ilmiah. Sebelum kami menjelaskan tentang PPT kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Nama saya Ayu Astuti dengan NIM 250501118. Perkenalkan saya Guru Pratama Hidayat dengan NIM 250501205. Perkenalkan nama saya Muhammad Randy Adiansa dengan NIM 250501158. Perkenalkan nama saya Dian Febrianti dengan NIM 25050012334. Perkenalkan nama saya Ceturiati Lazika. NIM saya adalah 25050182. Perkenalkan nama saya Cahaya Ramadhani dengan NIM 250501255. Sekian perkenalan dari kami akan melanjutkan materi yang dimulai oleh guru. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu esai ilmiah. Nah, di dalam dunia ilmiah atau akademik, kemampuan menulis itu adalah kemampuan kompetensi fundamental yang wajib mahasiswa atau mahasiswi kuasai. Nah, salah satu bentuk tulisan ilmiah yang sering digunakan adalah esai ilmiah. Esai ilmiah adalah salah satu media yang penting untuk mengkomunikasikan ide, gagasan hasil penelitian, pemikiran kritis suatu masalah secara sistematis dan terstruktur. Nah, masuk ke karakteristik esai ilmiah. Esai ilmiah itu memiliki karakteristik yang berbeda dari bentuk tulisan ilmiah yang lain. Nah, kenapa? Karena esai ilmiah itu mengedepankan objektivitas, terus juga kemudian argumentasi logis, serta dukungan data atau referensi yang valid. Next. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi jenis-jenis esai ilmiah. Esai ilmiah dikategorikan berdasarkan tujuan dan pendekatan penulisannya. Adapun jenis-jenisnya yaitu: 1. Esai deskriptif, yaitu esai yang menggambarkan atau menjelaskan objek, fenomena atau konsep secara detail untuk memberikan pemahaman komparatif kepada pembaca. 2. Esai argumentatif, meyakinkan pembaca tentang kebenaran suatu pandangan dengan argumen kuat, bukti, dan pembantahan pandangan lain. 3. Esai ekspositori, yaitu esai yang menjelaskan topik secara objektif dengan informasi, data, dan fakta tanpa memaksakan opini penulis. 4. Esai naratif, yaitu esai yang menceritakan peristiwa atau pengalaman dalam konteks ilmiah dengan nilai akademik dan analisis yang mendalam. 5. Esai komparatif, yaitu esai yang membandingkan dua atau lebih konsep, teori, atau fenomena untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari berbagai perspektif. 6. Esai kritis, yaitu esai yang menganalisis dan mengevaluasi karya, teori, atau fenomena secara kritis, termasuk memberikan penilaian dan rekomendasi. Kemudian kita masuk ke dalam struktur esai ilmiah. Esai ilmiah memiliki struktur esai yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu: 1. Pendahuluan, memperkenalkan topik, memberikan konteks atau latar belakang, menyampaikan tesis utama, dan menarik perhatian pembaca. Harus memberikan gambaran umum dan pentingnya topik. 2. Isi atau pembahasan, inti esai yang berisi argumentasi, analisis, dan data berbuku, disusun secara logis dan sistematis, dengan setiap paragraf mengembangkan suatu ide utama yang mendukung tesis, termasuk bukti, analisis, data, dan integrasi referensi. 3. Penutup, merangkum poin utama, menegaskan tesis, dan memberikan implikasi atau rekomendasi. Kesimpulan harus singkat namun kuat untuk meninggalkan kesan yang mendalam. Elemen pendukung tambahan yaitu judul yang menarik dan informatif, abstrak atau untuk esai panjang, daftar pustaka lengkap, serta lampiran jika diperlukan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode penulisan esai ilmiah. 1. Tahap persiapan. Pemilihan topik harus menarik, relevan, dan spesifik. 2. Studi literatur, membaca buku, jurnal, artikel ilmiah. Penentuan tesis, tentukan ide utama yang akan dibuktikan. Membuat kerangka atau outline, susun alur ide secara sistematis. Pengumpulan data, ambil bukti dari sumber yang kredibel. 2. Tahap penulisan. Pendahuluan, kalimat pembuka, menarik, dan tesis jelas.
referensi, bukti, dan analisis. Kesimpulan, tegaskan kembali tesis dan ringkas hasil analisis. Daftar pusaka, gunakan format kutipan atau APA, MPLA, atau lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penulisan, yaitu tahap revisi. Yang pertama adalah revisi konten, yaitu logika, bukti, dan dukungan tesis. Yang kedua, revisi struktur, yaitu sistematis, transisi lancar. Yang kedua, penyuntingan bahasa, yaitu ada tata bahasa, ejaan, dan efektivitas. Yang ketiga adalah pemeriksaan referensi, yaitu seperti verifikasi kutipan, hindari plagiarisme. Yang terakhir, proofreading, yaitu bacaan ulang dan minta feedback. Yang kedua ada teknik efektif penulisan ilmiah, yaitu PIL, yaitu point, advice, explain, dan link. Yang kedua ada unity, coherence dengan emphasis, yaitu fokus ide, transisi, dan penekanan. Yang ketiga ada variasi kalimat, yaitu voice aktif, integrasi referensi natural. Yang terakhir adalah hindari generalisasi, gunakan contoh konkret. Kesalahan umum dalam penulisan esai ilmiah. 1. Tesis tidak jelas, kurang bukti. 2. Struktur tidak sistematis atau plagiarisme. 3. Bahasa tidak baku, paragraf ekstrem. 4. Tidak revisi, kesimpulan tambahin baru. Kesimpulan 1. Esai ilmiah, paduan pandangan pribadi dengan argumentasi berbaris kata. 2. Karakteristik, objektif, sistematis, kritis, bahasa formal, argumen kuat. 3. Jenis deskriptif, argumentatif, dan lain-lain. 4. Struktur pendahuluan, isi, penutup, metode persiapan, penulisan, revisi. 5. Teknik efektif, PEL, unity, dan lain-lain. Hindari kesalahan umum. Demikian presentasi kita pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan berasal dari Allah dan kekurangan berasal dari kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum videonya selesai, ada kuisnya loh. Jangan lupa dijawab ya.